Ujub itu membinasakan, Allah tidak suka. Takabur itu la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, sedikit saja di hati ada takabur dan ria, itu jelas amal kita dihapus oleh Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus bisa mengenali dan bisa mencari hal-hal kurang pada diri kita yang harus kita perbaiki, yang harus segera kita obati, karena ternyata kita tidak cukup hanya mengisi ember, tetapi harus mencari bocornya ember. Kalau dianggap ini amal itu supaya penuh, maka tidak cukup hanya dengan sibuk beramal, tetapi juga kita harus sibuk mencari apa pada diri kita yang bisa merusak amal-amal kita. Maaf ini ya, karena masih jam 1, jadi di Istanbul alhamdulillah subuhnya sudah makin pagi, sekarang jam 4.20-an dan bukanya makin malam, jam 8 lewat sekarang. Isya juga jam setengah 10 lebih, jadi selesai tarawihnya larut malam, biasanya tidur jam 11 dan jam 1 bangun. Alhamdulillah. Nah rekan-rekan sekalian, di antara penyakit hati yang membuat paling bahaya yaitu adalah riya, ya. Riya dan ujub. Ujub juga membinasakan ini. Ujub itu adalah merasa kekagum kepada diri. Biasanya dari ujub membangga-banggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtanin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Orang yang ujub. Nah, ujub itu merasa diri, ya. Ada yang karena lahiriah merasa paling rupawan, paling cantik, paling tampan, paling gagah. Kalau wanita ya begitulah, merasa badannya paling bagus. Kemudian merasa paling kuat. Wah, ini salah satu bahaya, merasa paling kuat, paling terampil. Ini kalau biasanya dari ujub ke takabur dekat, dari ujub ke riya juga dekat. Kalau udah mengagumi dirinya, ya, takjub, merasa ini milik saya nih, hebat, nah kecenderungannya pamer. Nanti ingin agar orang lain tahu, ingin agar orang lain mengakui, mengagumi. Nah, biasanya nanti lahirlah keinginan untuk diakui, dikagumi, dan nanti ketika itu dipamerkan, ya,
apakah dalam bentuk verbal, dalam bentuk dokumentasi, dalam bentuk apapun yang tujuannya kita pamer-pamer ini adalah ya ingin diakui orang. Nah, ada yang fisik, nanti fisik tuh kalau ingin diakui dia akan memamerkan fisiknya, sehingga ya supaya orang lain tahu, orang lain kagum, wah badannya bagus, wah fisiknya kuat, apa saja. Tapi tujuannya itu adalah pamer, nanti itu orang supaya tahu, lalu kagum, mengakui kagum. Tapi dia tidak sadar bahwa fisik ini adalah ciptaan Allah, bahwa fisik ini Allah yang membuat, menciptakan, bukan kita ini. Allah yang membentuk, Allah yang memiliki, sehingga orang-orang yang ujub itu tidak mau mengingat bahwa dirinya itu ciptaan Allah, milik Allah, yang membentuk itu Allah, tapi merasa saya. Wah, kalau Allah mau ini tinggal dilakukan saja sesuatu, kulit yang bagus tinggal dikasih ya bakteri atau penyakit kulit, gampang sekali ya. Di sini saja nih, dengan dingin seperti ini, waduh, kadang-kadang bentol sampai berdarah ya, kaki jadi rorombekeun, jadi burik, kulit jadi keriput. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau mengambil kekuatan juga gampang, tinggal dikasih diare saja sudah, lemah tiada daya ya, kasih bisul, kasih rambut dirontokkan, atau mudah sekali. Maka hati-hati bagi yang diberikan kelebihan pada fisik, baik bentuk, kekuatan, dan sebagainya. Hati-hati ya. Hati-hati kalau memamerkan itu. Hati-hati. Karena mudah bagi Allah mengambil segala kekuatan, segala keindahan ini. Kalau kita jadi ujub, jadi ria, dan jadi sombong. Apa itu jadi sombong? Ya jadi meremehkan yang lain. Gara-gara merasa keren, gaulnya hanya dengan yang keren, lihat yang kurang keren itu dihina dan direndahkan ya, dicemooh, padahal yang kurang keren fisiknya boleh jadi keren kedudukannya di sisi Allah karena kerendahan hatinya. Apalagi yang biasa membuat orang ujub, kecerdasan ya, aduh merasa pintar, bintang kelas, IQ-nya bagus, rankingnya selalu baik, IP-nya di kampus bawah paling tinggi, kemudian mudah hafal, ngapalin Quran mudah. Waduh, itu kadang-kadang menjadi ujub, merasa diri ini spesial dengan kecerdasan. Padahal ini otak milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membuat kita ingat, dan mudah pula bagi Allah untuk mengambil ingatan ini ya. Wah, ini kuliahnya di kampus ternama di mana gitu ya, karena pinter, karena cerdas, dia rankingnya bagus, kemudian dia di luar negeri di kampus apalah gitu, yang sangat merasa bangga dengan kecerdasan yang dia miliki. Tidak sadar bahwa otak ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah bagi Allah mengambil kemampuan mengingat ini, mudah ya. Kalau Allah mau tinggal kasih kulit pisang, kepleset, geduk, lupa semua bisa. Kasih koma juga selesai itu ingatan kita tuh, benar? Wah, ini pintar, dia jadi seorang insinyur di kampus yang susah, ini dia pintar, dia jadi seorang psikolog, jadi seorang dokter, jadi ahli ini. Hati-hati ya, otak ini milik Allah. Kita bisa mikir, tapi dia IQ-nya 130 loh. Ya siapa yang bikin? Kita tidak bisa bikin setetes pun otak kita. Ini adalah Allah yang menciptakan otak kita, Allah yang membuat kita bisa mikir. Allah bagikan macam-macam. Rata-rata diberikan 90
sampai 110 standar, ada yang diberikan lebih 120 ya, atau 130, ada yang kurang dari itu. Dia lemot berpikirnya, ya lemot, siapa tahu hatinya baik. Orang punya IQ seperti yang Down syndrome itu ya, itu kan didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, anak-anak yang Mongolid itu sepertinya berpikirnya lemah, itu boleh jadi dipelihara oleh Allah dari kesombongan, dari ujub. Karena makin diberi itu makin berpeluang jadi ujub, riaknya ya kalau kita diberi itu. Makanya hati-hati nih kepada yang diberikan ujian kepintaran Quran mudah hafal, tiba-tiba dia saya tuh hanya sehari tuh bisa 2 lembar loh saya hafal. Hati-hati, saya hati-hati. Mudah bagi Allah mengambil ingatan kita, demi Allah mudah. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat di dunia ini, yang ada cuma satu, min fadli rabbik, semuanya adalah karunia Allah semata. Apalagi yang bisa membuat sombong, ujub, turunan. Turunan saya ini anak darah biru gitu ya, jadi dia tuh bangsa apa ya, biru tuh bangsa tinta mungkin ya. Jadi saya darah biru, saya turunan bangsawan. Kita nggak pesan jadi anak siapa kecuali takdir Allah. Itu mah turunannya turunan bangsawan, turunan raja-raja, turunan sultan, ya itu mah Allah saja yang menghendaki. Kita kan tidak pesan lahir dari siapa. Itu anaknya pejabat, itu anaknya kiai, itu anaknya itu turunan Rasul. Ya itu Allah yang mengatur. Jangan, kita kan tidak pesan tubuh kita seperti apa, otak kita seperti apa. Kita juga tidak pesan jadi anak siapa. Hati-hati jangan sampai ujub dengan keturunan ya. Itu Allah yang menguji kita. Dan jangan sampai kita merasa langsung mulia karena orang tua, karena beda lagi garisnya ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jangan ujub dengan anak siapa, karena kemuliaan bukan datang dari turunan, tapi dari kedekatan. Walaupun turunan orang yang baik, kalau anaknya nggak baik ya dia akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan. Apalagi yang suka ujub itu adalah misalkan tadi kekayaan, merasa kaya nih. Saya tuh bisnis tuh mudah aja beres, itu karena Allah yang ngebagi. Demi Allah, rezeki itu sepenuhnya Allah yang berkuasa. Allah membagikan kepada siapa saja yang Allah mau. Apakah harus pintar? Enggak. Kalau Allah mau, yang kurang pintar juga dikasih saja. Termasuk apakah harus kerja sangat keras? Enggak juga tuh. Tukang batu juga kerja keras segitu Ada yang kerjanya tenang-tenang juga biasa kasih. Allah yang membagi. Jangan ujub ya. Saya itu kerja keras luar biasa sehingga saya enggak lah. Banyak yang kerja keras nggak dikasih, tetap nggak dikasih. Kalau gitu gimana dong? Kerja keras nggak perlu. Yang 5 As tuh ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Perlu, tapi itu adalah amal soleh kita, dakwah kita, bukan. Tidak harus dengan kita kerja keras, kerja langsung jadi kaya, enggak ya. Kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berkualitas, bekerja tuntas, dan bekerja dengan ikhlas itu adalah amal soleh. Rezeki ya sesuka Allah saja, mau dikasih berapa. Yang penting makan jadi amal, dan tidak harus
kita seangkatan kok, kita segini tuh tetangga kayak itu ya, sesuka Allah saja ngasihnya, penting kan berkah. Nah, jangan ujub ya dengan harta, nanti pada waktunya tahan nih, kayak sekarang musim COVID begini ya, ya sudah nggak apa-apa. Biasanya kita dapat untung sekian ya, sekarang aduh saya sekarang rugi loh. Biasanya saya untung 10 miliar, sekarang untungnya cuma 500 juta, rugi 9,5. Janganlah, itu juga masih dikasih ya. Udah nggak apa-apa. Tapi saya benar-benar nggak menghasilkan usaha saya sehingga tabungan saya terkuras. Ya itu juga Allah yang menyiapkan tabungan itu kan. Allah siapkan jauh sebelum adanya COVID ini. Wah, tabungan saya habis, saya kepaksa jual-jual aset. Ya samalah, tenang aja, aset juga milik Allah. Makanya nggak usah ujub, saya malu harus jual-jual aset. Kenapa malu? Asetnya juga milik Allah. Nikmati saja hadirin, tidak usah riweuh ya. Ada disyukuri, ketika sedang susah disabarin, diambil kita ridho, jalani. Jadi tidak usah ujub lah dengan merasa hebat. Oh, ilmu juga tuh kadang-kadang waduh, ingin kelihatan paling luas ilmunya, paling paham, paling berpengalaman, paling hebat wawasannya, ingin pamer. Udahlah, mau apa sih ya? Kalau orang perlu ilmu kita sampaikan, kalau nggak perlu ya nggak usah diketahui. Tidak harus segala dikeluarkan ilmu tuh ya, tidak harus segala dipamerkan karena kita jago silat. Tiap ketemu, kenapa kamu gitu? Oh, ingin diketahui jago silat ya. Semua apa, mau apa? Tertarik ini, ada sebuah tayangan viral, mungkin udah dapet ya, yang sudah tua-tua lah bersepeda, mau apa kelihatan jago ya, ingin kelihatan jago tanjakan, ingin kelihatan panjang nafas. Udah tua pengen kelihatan jago, pengen kelihatan hebat, yang ada penyakit nanti. Kita mau olahraga tuh, kalau kata beliau untuk sehat. Nah, kalau saya ngajak kita mau olahraga tuh supaya jadi amal, merawat tubuh titipan Allah. Tidak ada keperluan bagi kita diakui yang paling kuat, paling panjang nafasnya. Ya mungkin suatu saat kalau lagi tanyakan kita kuat, ya ini dari Allah. Bahayanya adalah ujub amal, merasa paling soleh, merasa paling paham agama, merasa paling benar di dalam agama. Sendiri aja dia yang paling benar, yang selain dia masalah nanti yang benar itu hanya gurunya saja, guru yang lain salah saja, begitulah ya. Jadi menyempit Islam tuh, padahal kan Islam tuh agama milik Allah yang sangat dahsyat, sangat luas. Rentang waktunya disiapkan oleh Allah sampai kiamat, bisa mengakomodasi segala situasi, segala zaman, segala kondisi politik, segala kondisi cuaca. Allah sudah siapkan untuk segala keadaan. Islam tuh pasti jadi bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan hidup solusi ya. Nah, sedangkan kita belajar agama, apalagi AA ya, paling berapa tahun? Wah, tapi saya belajar agama 30 tahun, 40 tahun, pakai tidur berapa lama? Kan? Ayo, emang lagi tidur belajar, pakai makan, pakai yang lain-lain, pakai mandi, paling berapa? Dari sekian puluh tahun berapa jam, berapa dari sekian waktu jam itu, berapa banyak yang kita bisa pahami indahnya Islam. Tapi ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Hati-hati kalau nyebut begitu, paling sebutnya, kalau saya sih beraninya ini sesuai dengan yang saya pahami saat ini tentang Al-Quran dan Sunnah. Kenapa disebut saya pahami? Beda ya, ini sesuai Quran Sunnah.
berarti kita sudah memahami semua Al-Quran dan semua sunnah, mendalami. Tapi kalau merasa belum paham semua, maka ini yang dapat saya pahami dari ayat ini dan sunnah Nabi saat ini. Kenapa disebut saat ini? Ya karena siapa tahu besok lusa Allah ngasih ilmu lainnya kepada kita, sehingga yang kita anggap sekarang benar, besok lusa oh ternyata ada yang lebih benar. Dulu belum nyampe ilmunya, dulu belum paham, dulu belum ketemu tuh. Makanya hati-hati, jangan ujub dengan merasa paling benar, merasa paling tahu dalam agama. Kalaupun tahu ya alhamdulillah, tapi menjadi paling tahu, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling bersih hatinya, merasa paling sorga lah gitu buat dia, seakan-akan merasa dirinya tuh terjamin aja udah pasti nih jadi ahli sorga. Nah, ini ujub, nanti jadi ria, ingin diakui, saya kuliah ini, saya gelar saya dalam agama ini, padahal tidak ada yang nanya dan tidak diperlukan oleh orang lain. Tapi oh ini waktu saya kuliah di sini, ini saya tuh ini saya berhasil S3-nya di sini. Enggak mungkin ada saatnya ditanya dan diperlukan jawaban itu. Tapi kalau nggak ada yang nanya dan nggak ada yang perlu, kenapa kita harus ngomong-ngomong itu? Hati-hatilah, hati-hati ujub ya, ingin memamerkan, jatuhnya ria, kemudian udah itu sombong. Hati-hati, hati-hati ya, hati-hati, karena mudah bagi Allah untuk mengambil apa yang kita sombongkan, kita ujubkan, kita riakan, karena semuanya kan milik Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau menambahkan nih hadirin sekalian? Jadi selama kita Ramadan ini, periksa keinginan kita untuk diketahui orang tentang hal-hal tadi ya, keinginan kita untuk diakui orang, keinginan kita untuk orang kagum ke kita. Ini menunjukkan bahwa kita belum serius mengabdi kepada Allah. Kita baru serius mengabdi kepada nafsu kita untuk dipuji, dihargai. Kita mengabdi kepada penilaian manusia, pengakuan manusia, pujian manusia. Wah, ini penyakit bahaya yang membinasakan. Ujub itu membinasakan. Allah tidak suka. Takabur itu la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, sedikit saja di hati ada takabur dan ria, itu jelas amal kita dihapus oleh Allah. Demikianlah rekan-rekan sekalian, semoga ada manfaatnya. Ada yang akan menambahkan?